semua, perkenalkan nama saya Fahmi Amrullah, NIM K751925, mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait implementasi dan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta. Oke, langsung saja. Pendidikan adalah hak untuk semua orang. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Meskipun secara tegas sudah diatur dalam undang-undang tersebut, kasus diskriminasi dalam bidang pendidikan masih sering terjadi, khususnya terhadap anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sebagai warga negara Indonesia juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak normal pada umumnya, termasuk memperoleh pendidikan dan belajar dengan anak normal di sekolah umum. Salah satu program pendidikan yang dilakukan untuk mengatasi isu diskriminasi dalam pendidikan adalah pendidikan inklusi. Penerapan sistem pendidikan inklusi ditujukan untuk memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat masuk ke dalam sekolah reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan terobosan baru untuk mengatasi masalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa harus ada pemisahan dengan anak normal lainnya. Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Mengenai implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia cukup tertata dengan baik. Terbukti dengan banyaknya dari sekolah yang sudah mengidentifikasi dan memiliki asesmen yang telah dilaksanakan dengan baik pula. Sekolah-sekolah juga sudah melakukan modifikasi kurikulum dan modifikasi evaluasi hampir telah dilakukan pada banyak sekolah inklusi yang ada. Dan kepedulian terhadap pendidikan inklusi ini cukup menggembirakan juga. Pendidikan inklusif di Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di Yogyakarta dan Keputusan Kepala Dinas dan Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/Dias Garing 0026 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. Dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Yogyakarta, terdapat 5 komponen yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi. Komponen tersebut terdiri dari 1. Struktur birokrasi, 2. Komunikasi, 3. Sumber daya, 4. Lingkungan kebijakan, dan yang terakhir, yang kelima, karakteristik masalah. Faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta terdiri dari adanya dukungan warga dan sekolah, dukungan warga sekolah, dan berbagai pihak di luar sekolah. Dukungan dari warga sekolah dapat dilihat dari sekolah mendukung dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain itu, di sebagian besar sekolah juga telah memiliki program kerja atau rencana kegiatan tertulis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain dukungan dari warga sekolah, masih terdapat dukungan atau bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, seperti orang tua murid, masyarakat, komite sekolah, dinas pendidikan kota, dan dinas pendidikan provinsi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu terdiri dari dukungan dari berbagai macam pihak, yaitu dari pihak sekolah itu sendiri dan juga dari pihak luar sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Fahmi Amrullah. Pamit undur diri, sampai jumpa.